Pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP P1 Sekolah Menengah Kejuruan meliputi tahapan-tahapan pendaftaran, pra-asesmen, asesmen, rekomendasi, dan kaji ulang. Pada tahap pendaftaran, pertama-tama siswa yang hendak mengikuti asesmen atau disebut calon asesi meminta rekomendasi dari Ketua Kompetensi Keahlian sesuai kompetensi keahliannya. Rekomendasi tersebut kemudian diajukan melalui tempat uji kompetensi atau TUK LSP P1 Sekolah Menengah Kejuruan sesuai kompetensi keahliannya. Langkah selanjutnya adalah asesi menerima penjelasan mengenai syarat pendaftaran, antara lain formulir APL 01, formulir APL 02, dan standar kompetensi yang diperoleh dari TUK. Formulir APL 01 adalah formulir yang berisi data pribadi calon asesi. Formulir APL 02 adalah formulir asesmen mandiri. Sedangkan standar kompetensi adalah dokumen standar kompetensi dari unit kompetensi terkait. Pada formulir asesmen mandiri, calon asesi diminta untuk menilai secara mandiri kemampuan dirinya terhadap elemen-elemen dari unit kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi pada SKKNI. Langkah selanjutnya, calon asesi menyetorkan syarat pendaftaran melalui formulir APL 01 dan APL 02 yang telah diisi beserta lampiran bukti kompetensi kantor LSP P1 Sekolah Menengah Kejuruan. Petugas LSP P1 Sekolah Menengah Kejuruan akan menerima dan memeriksa kelengkapan serta kelayakan berkas pendaftaran. Calon asesi kemudian akan mendapatkan jadwal, lokasi, dan nama asesor untuk tahap selanjutnya, yakni konsultasi pra-asesmen. Pada hari dan lokasi yang telah ditetapkan, calon asesi menemui asesor untuk mengikuti konsultasi pra-asesmen. Pelaksanaan konsultasi pra-asesmen oleh asesor mengacu pada formulasi instruksi kerja konsultasi pra-asesmen. Asesor membuka konsultasi pra-asesmen dengan memberikan salam dan berkenalan, menempatkan asesi dalam kondisi yang kondusif, lalu menjelaskan dan mendiskusikan tujuan konsultasi pra-asesmen. Usai pembukaan, asesor mulai memeriksa formulir APL 01 milik asesi. Asesor menyesuaikan isi formulir tersebut dengan bukti-bukti yang dilampirkan untuk menilai apakah bukti-bukti tersebut telah relevan dan memenuhi kriteria valid, asli, terkini, dan memadai. Selanjutnya, merujuk pada hasil review, asesor melengkapi perolehan APL 01 dengan rekomendasi yang menyatakan bahwa asesi layak atau tidak layak untuk melanjutkan ke tahap asesmen berikutnya. Formulir asesmen mandiri atau APL 02 yang telah diisi oleh asesi dan berkas lampiran bukti tidak langsung dicocokkan kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang relevan dari pelatihan dan pekerjaan, serta memenuhi kriteria bukti sesuai persyaratan VATM, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Merujuk hasil formulir ini, asesor melengkapi formulir APL 02 dengan rekomendasi layak atau tidak layaknya asesi melanjutkan ke tahap asesmen berikutnya. Pada tahapan selanjutnya, asesor menjelaskan proses asesmen sesuai dengan unit kompetensi yang akan diujikan, yang berpedoman kepada standar kompetensi, baik SKKNI, dan juga menjelaskan form APL 01. Hal pertama yang dijelaskan oleh asesor pada asesi adalah pendekatan asesmen yang terdiri dari tujuan asesmen, konteks asesmen, jalur dan pendekatan asesmen, strategi asesmen, dan acuan pembandingnya.
Dilanjutkan kemudian dengan penjelasan mengenai rencana asesmen, yaitu mengenai bukti dan jenis bukti, metode asesmen, perangkat asesmen, dan penyiapan sumber daya yang terlibat dalam asesmen, misalnya peralatan, bahan, dan personil lain. Asesor kemudian mengidentifikasi dan menetapkan penyesuaian yang diperlukan terkait rencana asesmen, misalnya karakteristik asesi dan penyesuaian yang diperlukan dan pemenuhan prinsip asesmen atau VATM serta aturan bukti valid, asli, terkini, dan memadai. Menginjak langkah berikutnya, asesor menjelaskan pengorganisasian asesmen, yaitu pengaturan sumber daya asesmen, pengaturan dukungan spesialis, pengaturan personil, dan rekaman serta laporan. Disusul kemudian penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan tata tertib asesmen serta keselamatan kerja di tempat uji kompetensi. Informasi terakhir yang disampaikan adalah konfirmasi jadwal asesmen dan tempat uji kompetensi. Setelah itu, asesor dan asesi menandatangani rencana asesmen dan formulir persetujuan asesmen. Asesor kemudian menutup konsultasi pra-asesmen dan memberikan salam. Sesuai rencana asesmen yang telah ditentukan saat konsultasi pra-asesmen, asesi dan asesor bertemu kembali di tempat uji kompetensi untuk melakukan asesmen. Pelaksanaan asesmen oleh asesor mengacu pada panduan yang ada pada formulir instruksi kerja pelaksanaan asesmen. Pengumpulan bukti-bukti asesmen antara lain dilakukan dengan metode berikut ini. Pertama, langsung. Kedua, tidak langsung. Ketiga, tambahan. Saat membuka asesmen, asesor melakukan konfirmasi mengenai kesiapan asesi untuk menjalani asesmen. Selanjutnya, asesor mengkonfirmasi kembali detail perencanaan asesmen yang telah disepakati sebelumnya kepada asesi, disusul kemudian pengumpulan bukti berkualitas terkait asesmen. Selanjutnya, asesor mengkonfirmasi kembali detail perencanaan asesmen yang telah disepakati sebelumnya kepada asesi. Disusul kemudian pengumpulan bukti berkualitas terkait asesmen. Dalam melakukan metode observasi demonstrasi, asesor memberikan dan menjelaskan dengan instruksi tugas praktik kepada asesi. Setelah itu, asesor mempersilahkan asesi untuk mulai mendemonstrasikan kompetensi yang terkait tugasnya dalam unit kompetensi yang diuji. Tes tertulis dilakukan dengan memberikan beberapa soal terkait unit kompetensi yang diujikan. Waktu pengerjaan tes tertulis sesuai waktu yang ditentukan. Setelah tahapan tes tertulis dilewati, asesi kemudian menjalani tes wawancara langsung, di mana asesor memberikan sejumlah pertanyaan menyangkut kompetensi asesi sesuai yang diujikan. Setelah semua tahapan asesmen diselesaikan, asesor akan mempersilahkan asesi untuk beristirahat dan bersiap untuk tahapan selanjutnya. Pada tahap ini, asesor menyusun penilaian dan memutuskan apakah asesi sudah memenuhi kriteria kompeten, belum kompeten, atau penilaian lanjut pada setiap kriteria unjuk kerja dengan berpedoman pada kriteria bukti-bukti valid, asli, terkini, dan memadai atau VATM. Setelah itu, asesor akan memanggil kembali asesi ke ruangan untuk menerima penilaian terkait proses asesmen. Pada tahap ini, asesor memberikan umpan balik kepada asesi terkait pencapaian dan kesenjangan unjuk kerjanya beserta saran tindak lanjut hasil asesmen. Setelah itu, asesor akan mempersilahkan asesi memberikan umpan balik dalam bentuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang ada pada kolom umpan balik asesi. Selanjutnya, asesor mengisi kolom catatan pelaksanaan asesmen. Setelah tahapan ini dilakukan, asesor membuka kembali form MAK 02 untuk menjelaskan dan menandatangani hasil keputusan asesmen beserta rekomendasi tindak lanjut.
Setelah itu, mempersilakan asesi untuk menandatangani formulir tersebut. Untuk mengakhiri proses asesmen, asesor menutup asesmen dan bersalaman dengan asesi. Setelah semua tahapan asesmen selesai, asesor mengisi formulir MAK 06 mengenai peninjauan ulang terhadap proses asesmen yang kemudian akan dicatat dan dilaporkan kepada LSP P1 Sekolah Menengah Kejuruan. Prestasi ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia.